Halo semuanya, selamat datang di ibadah online Remaja Gideon dan Pemuda Paulus GPDI Bakti. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dan secara khusus kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari saya undang kita semua bersatu hati, kita memfokuskan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita muliakan namanya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hanya yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus. Kami perlukan Roh-Mu Tuhan. Kami perlukan Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang minggu ini. Di tengah-tengah situasi yang masih belum kondusif, Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk menikmati kehadiran-Mu, baik melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, maupun melalui firman Allah yang sebentar akan kami dengar. Sucikan seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami, pikiran dan perasaan kami serahkan kepadamu, untuk Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, khususnya pemuda Paulus dan remaja Gideon. Engkau yang mengerti keberadaan kami, Engkau mengenal apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami percaya firman Allah itu adalah jawaban bagi setiap persoalan kami, bagi setiap pertanyaan kami mengenai seluruh kehidupan, seluruh keberadaan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengar, dan Roh Kudus mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, pemuda Paulus dan remaja Gideon, dimanapun kalian berada. Selamat jumpa lagi. Semua baik-baik saja bukan? Meskipun masih dalam suasana yang seperti ini, kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah online. Apalagi pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan, memperingati hari Pentakosta atau hari dicurahkannya Roh Kudus. Pada waktu itu 120 murid menerima kepenuhan Roh Kudus, Petrus dan teman-temannya, dan sejak itu mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, untuk itu saya akan membaca 2 buah ayat. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai Roh Kudusnya, ya, tetapi akan lebih banyak mengulas pengalaman Roh Kudus dan kaitannya dengan situasi sekarang ini, khususnya dengan COVID-19. Saya ulang lagi yang ayat ke-39, sebab bagi kamulah janji itu. Ini adalah janji yang berulang kali disampaikan oleh Tuhan, mulai dari perjanjian lama, di dalam Yoel pasal 2, ataupun di dalam kitab Lukas, Yohanes, bahkan menjelang Yesus naik ke surga. Janji pencurahan Roh Kudus ini diulang. Ini adalah janji dari surga. Nah, kita pernah belajar mengenai janji atau perjanjian antara Allah dan manusia. Kalau di perjanjian lama, perjanjian antara Allah dan manusia itu ditandai dengan disembelihnya seekor binatang, domba khususnya, dibagi 2, lalu kemudian dipisahkan, dan orang yang membuat perjanjian itu dalam posisi yang setara berjalan di tengah-tengah korban yang telah disembelih itu. Kita tahu juga bahwa Perjanjian Lama menggambarkan apa yang terjadi pada Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru kita sudah belajar bahwa Allah
dalam rupa Yesus Kristus turun ke dalam dunia menjadi manusia, setara sama dengan kita. Dan kemudian dia disembelih, dikorbankan, dibunuh di kayu salib, darahnya tercurah. Dengan itu dia membuat janji kepada kita. Dan sekaligus dia menggenapi janjinya itu. Karena kalau tidak menggenapi janjinya, siapapun itu nanti akan binasa. Ya. Nah, Allah punya kemampuan untuk melaksanakan setiap janjinya. Dan karena itulah peristiwa di loteng Yerusalem itu terjadi. Kuasa Roh Kudus dicurahkan, suasana pada waktu itu begitu luar biasa, dialami oleh 120 orang murid Yesus. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, berbicara bahasa-bahasa yang baru, dan membuat orang-orang di sekitar sana yang menyaksikan peristiwa itu mereka terheran-heran. Jadi Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya, termasuk juga untuk kita semua. Karena dikatakan janji ini adalah untuk semua manusia. Di dalam Yoel pasal 2 dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi bukan hanya 120 orang murid pada waktu itu. Tetapi mereka-mereka yang juga tinggal di luar Yerusalem. Mereka-mereka yang kemudian terima Yesus. Termasuk kita di tempat ini yang sudah dipanggil dan sudah diselamatkan, kita berhak untuk menerima janji itu. Dan Allah berkuasa, Yesus berkuasa memastikan bahwa kita yang percaya akan menerima janji itu. Kemudian dikatakan bahwa janji itu juga bagi orang-orang yang masih jauh. Jauh itu bisa dua arti. Satu, dari sisi jarak, dari Yerusalem, keluar Yerusalem ke tanah Yudea, ke Samaria, ya, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, ya, sampai tempat-tempat yang paling jauh. Janji itu juga akan digenapi untuk orang-orang di sana. Kita tinggal jauh dari Israel, kita mengalami juga janji itu. Orang yang jauh itu juga berarti orang-orang yang belum percaya, belum bisa menerima kesaksian Tuhan Yesus. Masih ingat kisah Nikodemus yang datang menjumpai Yesus dan bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ceritakan bahwa dia harus lahir baru. Dia bertanya, masa udah setua seperti ini, saya harus dilahirkan kembali, harus masuk ke dalam kandungan, ke dalam perut ibu saya kembali? Ya. Waktu itu Yesus menjawab di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-10 dikatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ada banyak jutaan bahkan miliaran Nikodemus lain yang sedang ditunggu oleh Tuhan untuk datang kepadanya, untuk menerima keselamatan yang kekal. Dan kita percaya semua bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke dalam kerajaan sorga kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kita sudah belajar itu. Jadi Roh Kudus merupakan janji yang digenapi oleh Allah kepada semua manusia. Mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Dan Roh Kudus bukan teori. Sebaiknya tidak diteorikan. Kalau kalian ingin mengenal Kak Yakub, kita bersama-sama berkomunikasi, bergaul, seintim mungkin. Saya akan mengenal kalian, kalian bisa mengenal saya. Tapi kalau kalian ingin mengenal Kak Yakub, lalu membuat buku berjilid-jilid, berteori tentang siapa Yakub Liman itu. Apakah itu menjadi jaminan bahwa kalian mengenal saya luar dan dalam? Apakah itu menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi intim? Tuhan Yesus
memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus pergi membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan teori di atas kertas, tapi dia adalah pribadi, sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau ingin mengenal dia, maka kita harus mengenalnya secara pribadi. Nah, pada malam hari ini bukan secara kebetulan kita memperingati Hari Pentakosta di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Dan kita tidak tahu selesainya sampai kapan. Menurut saya ini bukan satu hal yang kebetulan terjadi. Pasti ada rencana Allah kenapa kita diizinkan untuk mengalami ini semua. Dan inilah yang pada malam hari ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar. Ya, apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Dan apa yang perlu kita sikapi dari semua ini? Dari pengalaman Pentakosta yang pertama sampai pengalaman Pentakosta hari-hari ini. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Pertama, sama seperti waktu dulu, murid-murid keluar dari Yerusalem, terus menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan dalam tempo 30 tahun, Injil tersebar di seluruh Yudea, menyeberang ke Samaria, ke Turki, ke Mesir, ke Arab, ke Makedonia, ke Itali, Spanyol, bahkan juga konon sampai ke India. Ya, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Karena murid-murid keluar dari Yerusalem, maka firman Allah digenapi. Keselamatan akan datang kepada bangsa-bangsa. Jadi menurut saya, hari ini COVID-19 ini seperti wake up call. Kalau kita di hotel pagi-pagi minta dibangunkan ya oleh resepsionis atau pegawai hotel pada jam tertentu, ya itu bunyi suara telepon, kring, kita bangun di situ. Nah ini seperti suara wake up call untuk kita keluar dari Yerusalem. Nah apa makna Yerusalem bagi kita hari ini? Karena kita bukan penduduk Yerusalem. Ya. Nah Yerusalem itu adalah seperti kita ada di keluarga kita, di lingkungan kita sendiri, ya, di gereja kita kenal semua orang, kita merasa nyaman di situ, ya, dan di situ kita digodok, dibina. Anak-anak muda, anak-anak remaja tentu mengalami ini semua. Bagaimana mulai dari kecil kalian ikut sekolah minggu, kalian mengenal siapa Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu kemudian belajar terus untuk bertumbuh di situ. Di situ Yerusalem. Tidak ada tantangan seperti yang dialami oleh murid-murid ketika mereka keluar dari Yerusalem. Ketemu binatang buas, ketemu perjalanan yang begitu berbahaya, mendatangkan maut, harus berhadapan dengan orang-orang liar, orang-orang yang buas yang mau membunuh mereka setiap saat. Tantangan kita bagaimana kalau kita hanya tinggal di dalam gereja terus? Nah karena itulah kita perlu mencermati apa yang berubah di sekitar kita dengan adanya COVID-19 ini. Supaya kita bisa menyesuaikan tindakan kita. Yang pertama, kalau saya lihat adalah bahwa ritual ibadah kita itu berubah. Yang dulunya kita datang ke gereja, tiba-tiba saja keluar peraturan pemerintah. Melarang kita berkumpul di tempat ibadah. Dan jadilah ibadah online. Yang kita mungkin gak pernah berpikir. Ya 3 bulan yang lalu tidak pernah bisa menduga bahwa peringatan Paskah, peringatan Pentakosta itu dijalani melalui ibadah online. Doa 10 malam tidak dilakukan lagi di gereja. Kita tidak pernah terpikir hal itu. Tapi hari ini terjadi dan itu membuat perubahan yang drastis dalam kita memandang ibadah.
Kita tidak dibatasi lagi oleh fasilitas fisik. Dulu kalau tidak ada overhead projector, tidak ada sound system, ya, listrik mati, kita tidak bisa beribadah di gereja. Ada keterbatasan-keterbatasan. Kita hanya beribadah pada jam-jam tertentu. Di ruang kelas misalnya, guru-guru sekolah minggu mengajar mungkin cuma 10 anak, 15 anak, ya. Tetapi hari ini semuanya berubah. Ibadah bisa dilakukan 7 kali 24 jam seminggu, setiap hari. Kita buka komputer atau buka gadget kita, lihat YouTube, ya, itu semua ada di sana. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja, ya, itu kita bisa ikuti setiap saat. 24 jam setiap hari. Ya. Dan karena itu kalau Bapak Gembala berkhotbah sekarang bukan hanya kepada seluruh jemaat, tetapi seluruh dunia bisa menyaksikan. Ini satu perubahan. Ya. Ketika saya berbicara hari ini bukan hanya akan dilihat oleh pemuda dan remaja GPDI Bakti, pemuda Paulus dan remaja Gideon, tetapi bisa juga disaksikan oleh pemuda-pemuda gereja lain atau bahkan pemuda-pemuda lain di seluruh dunia. Tentu saja yang mengerti bahasa Indonesia. Itu perubahan yang sangat-sangat mendasar. Pertama, ritual ibadah kita. Kedua, tanggung jawab berubah. Selama ini kita menganggap bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan kita, terhadap keselamatan kita dalam tanda petik, ya, itu adalah Bapak Gembala. Itu adalah pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan setiap saat kepada kita. Dan kita mengerti mengenai keselamatan. Tapi hari ini, seperti tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatanmu. Siapa yang mengerjakan? Bukan hamba Tuhan, bukan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan siapa-siapa, tetapi kita bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Suatu hari semua kita akan berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Di sana kita tidak bisa mengatakan, oh dulu Bapak Gembala tidak mengajari saya soal ini itu sehingga saya tidak tahu, maaf. Tidak ada kejadian seperti itu. Setiap orang sekarang bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Dan juga pertumbuhannya. Saya pernah mendengar orang keluar dari gereja mengatakan, aduh saya tidak bertumbuh di gereja itu. Saya mau cari gereja yang lain di mana saya bisa lebih merasakan hadirat Allah, merasakan pertumbuhan rohani yang optimal. Pertumbuhan adalah hak Allah. Pertumbuhan adalah karya Allah. Kalau kita merasa tidak bertumbuh, jangan menyalahkan hamba Tuhan, jangan menyalahkan gereja. Tapi pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang salah, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi lihat ke dalam, koreksi diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan apa yang salah pada diri saya. Tanya Roh Kudus, ungkapkan apa yang salah pada diri saya. Dan Tuhan pasti akan jawab itu. Supaya kita membereskan dosa-dosa kita, dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang tersembunyi. Supaya itu semua diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang betul-betul merdeka. Fokus kerohanian kita juga berubah. Kalau tadinya fokus kerohanian, fokus pelayanan kita ya hanya sekitar di Kebon Jati. Hanya sekitar gereja Babakan ya atau Karawaci. Hanya di sana ya. Tetapi hari ini pandangan kita sudah harus berubah. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat 18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tiba-tiba saja fokus ibadah kita, fokus pelayanan, kerohanian kita berubah. Kenapa? Fasilitas yang tadinya terbatas di gereja, kalau tidak ada jadwal misalnya, tidak ada alat, kita tidak bisa melayani. Ya, kita tidak bisa bertumbuh seolah-olah. Ya, tetapi sekarang Yesus yang memberikan garansi, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kata yang lebih tepat menurut saya adalah kekuasaan. Ya, lebih daripada kuasa, kekuasaan. Jadi Yesus bisa memerintahkan, bisa mengorganisir, mengelola apapun di sorga dan di bumi supaya digunakan. Kita gunakan untuk menjalankan misi yang Dia berikan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi sekarang fasilitas kita bukan hanya kelas 1, bukan hanya super, tetapi adalah kelas surgawi. Apakah kita tidak mau memanfaatkan kelebihan ini yang tidak akan dimiliki oleh kebanyakan orang di muka bumi, tapi Tuhan berikan secara gratis kepada kita untuk kita alami, untuk kita lihat dan kita demonstrasikan kepada masyarakat, kepada dunia, supaya mereka bisa mengenal, bisa melihat siapa Yesus yang kita sembah itu. Itu satu. Jadi fokus pelayanan kita sekarang fasilitasnya adalah kelas surgawi. Yang kedua, Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa. Kata bangsa itu menggunakan kata etnos. Kata etnos itu kita kenal etnis, itu lebih cocok mungkin suku bangsa. Kalau dikatakan bangsa, nations, Indonesia. Ya, tapi di Indonesia ada banyak suku bangsa. Ya, itu ada yang menghitung sebuah lembaga riset di seluruh dunia ada 17.424 suku bangsa. Ya, dan masih banyak di antaranya, masih ribuan di antaranya yang belum mendengar mengenai Injil keselamatan. Jadi kalau sebelumnya pelayanan kita hanya di dalam gereja, di ruang kelas, ya, orangnya terbatas gitu, tiba-tiba Tuhan bukakan kepada kita. Hei, pergi keluar dari Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, ke seluruh muka bumi. Engkau sudah melakukan apa yang kau lakukan selama ini. Tetapi anak muda, anak-anak remaja, Tuhan memberikan nubuatan, Tuhan memberikan visi kepada kalian, pergi ke seluruh muka bumi. Kalau itu terlalu jauh untuk pergi harus pakai tiket, harus pakai macam-macam. Sekarang kita bisa lakukan secara online. Menginjil kita bisa lakukan lewat message, lewat gadget kita. Tidak dibatasi lagi. Seolah-olah Tuhan lepaskan seluruh penghambat untuk berita Injil tersebar ke seluruh dunia. Inilah saatnya pemuda, remaja ambil bagian di dalam menyebarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Tidak usah takut, ada backingnya, ada fasilitas surgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah. Sebelumnya kita diajar, kita dibimbing. Sekarang kita bukan lagi pasif tetapi aktif. Kita mengajar, bukan mengajar teori, tetapi mengajar orang-orang untuk melakukan firman Allah. Mudah apa? Sangat mudah. Nah, pasti jawabannya itu sangat-sangat sulit. Tapi kita mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemampuan surgawi untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus.
Dia tidak akan memberikan perintah yang kita tidak bisa jalani. Jadi semua gara-gara COVID ini ya memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat kembali apakah selama ini kita sudah melakukan apa yang Dia mau. Dan pada malam hari ini kita belajar dari Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20 bahwa fokus pelayanan kita itu bisa berubah drastis. Dari yang ada di sekitar kita itu menjadi keluar. Nah, firman Tuhan saya tidak perpanjang, tapi saya ingin buat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah pemenuhan janji Allah. Dia masih berlaku terus, tidak berhenti di loteng Yerusalem. Kalau ada orang berteori ya bahwa pencurahan Roh Kudus selesai dengan berdirinya gereja, silakan saja berteori seperti itu. Tetapi saya percaya sesuai dengan firman Allah bahwa pencurahan Roh Kudus itu akan terus berlanjut sampai jumlah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu digenapi. Genap jumlahnya. Dan itu Roh Kudus masih akan terus berkarya. Hari ini Dia berkarya di dalam hidup kalian. Kalau kalian mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Pakai aku untuk menjadi alatmu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Roh Kudus tolong aku, penuhi dengan kuasa yang sama seperti yang dialami oleh Bapak Petrus dan teman-temannya. Kalau kalian katakan dengan hati yang rindu, hati yang terbuka, hati yang tulus, lihat, alami bagaimana Dia akan berkarya di dalam hidup kalian. Kesimpulan yang kedua, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita melaksanakan, menjalankan amanat agung seperti yang tertulis di dalam Lukas. Bapak Lukas punya penjelasan yang berbeda tentang Roh Kudus dari Bapak atau Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus. Kalau Bapak Lukas lebih menekankan peran Roh Kudus untuk menyiapkan kita ambil bagian di dalam pelayanan. Itu dilengkapi nanti oleh Bapak Yohanes dan Bapak Paulus ya dalam pelajaran mengenai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu begitu sentral di dalam kehidupan kita. Bayangkan saja ya, ketika Yesus lahir ya, Roh Kudus itu bekerja membuat Maria hamil. Ketika Yesus belajar, itu Roh Kudus menyertai, memberikan hikmat. Membuat para imam di bait Allah itu tercengang. Menyaksikan bagaimana anak kecil ya bisa begitu menguasai Taurat. Ya. Waktu Yesus dibaptis, itu ada Roh Kudus memberikan kesaksian. Inilah anak yang kukasihi. Pekerjaan Roh Kudus ada di setiap aspek kehidupan Yesus. Sampai ketika Dia mati di kayu salib. Ya, Dia bangkit lagi. Bahkan ketika mau naik ke surga. Seluruh episode kehidupan Yesus itu ada peran Roh Kudus di situ. Begitu sentral. Dalam hidup kita sama juga. Dia mau melakukan yang sama seperti yang Dia lakukan. Sesuai dengan perannya, dengan tanggung jawabnya ya dari Roh Kudus itu. Dan Dia sangat rindu untuk mewujudkan ya dirinya, kuasanya di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan poin yang terakhir saya ingin sampaikan lagi, keluar dari Yerusalem. Keluarlah kita dari kenyamanan. Kalau selama ini kita melayani, menunjukkan kasih kita kepada sesama, ya, kepada orang-orang dekat kita, segereja. Hari ini saya ingin men-challenge kalian, ya. Mari kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bersama-sama kita. Seperti Petrus, Bapak Petrus katakan, ya, kami dan Roh Kudus itu memberi kesaksian. Ya. Kita dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk menyampaikan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan barang siapa yang percaya dan bertobat,
dia akan diselamatkan. Berita keselamatan, berita pertobatan itu harus disampaikan kepada mereka yang hari ini ada di bibir jurang neraka. Siapa yang menarik mereka? Menyelamatkan mereka. Bukankah kita yang sudah merasakan karya Yesus itu memiliki tanggung jawab untuk meraih mereka, menyelamatkan mereka. Demikian firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Tuhan memberkati dan kiranya pada peringatan Pentakosta pada tahun ini, berkat Tuhan tidak berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya kita rayakan di gereja. Tapi kita boleh rasakan sesuatu yang baru. Kasih Allah dalam wujud yang baru nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, untuk mati di kayu salib, menebus dosa dan segala kesalahan kami, menyelamatkan kami yang seharusnya mati di dalam kekekalan. Tapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh kuasa darah-Mu. Dan karena itu, pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami rindu ya Tuhan, kuasa yang sama yang Kau sudah curahkan kepada 120 orang murid di loteng Yerusalem, itu boleh juga dicurahkan di hati anak-anak-Mu, mengubahkan kehidupan kami menjadi alat-Mu yang efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Ada begitu banyak tuaian, tapi begitu sedikit pekerja. Pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus berbicara lebih jauh lagi di dalam hati anak-anak-Mu. Menyiapkan mereka menjadi alat-Mu. Menyiapkan mereka menjadi saksi-Mu yang berani untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya tolong pemuda Paulus dan remaja Gideon dimanapun mereka berada. Sebagaimana Engkau sudah menjaga memelihara mereka di hari-hari yang lampau, kami serahkan mereka seluruhnya, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI Bakti, Bapa dan Ibu Gembala, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Engkau juga memelihara. Bahkan kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan, menggerakkan hati seluruh anak-anak-Mu, untuk kami dapat lebih memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus sampaikan kepada kami apa yang didengar dari Bapa, setiap rencana dan kehendak Bapa, apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, Engkau sampaikanlah kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-hamba-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu senantiasa. Kami rindu diberkati dan kami juga rindu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain dan khususnya bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai anak-anak muda dan remaja di sekolah, di pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, di lingkungan mereka, menjadi saksi-Mu yang dapat membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya suasana COVID-19 ini boleh mendatangkan satu pencerahan yang baru bagi kami semua. Tapi kami juga berdoa, kiranya Engkau cepat melalukan semuanya ini, supaya kami dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami. Kami dapat beribadah kembali seperti pada waktu-waktu yang lampau ya Tuhan. Dengan bebas, dengan merdeka, tanpa ada rasa khawatir, kami memuliakan nama-Mu. Dan tapi kami juga menyadari bahwa ada tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan amanat agung yang Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu. Itu juga boleh turun kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar segala doa yang kami naikkan kepadamu.
Kau sudah menerima segala puji-pujian yang kami naikkan juga kepadamu pada malam hari ini. Dan karena itu kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami sehingga kami boleh menikmati keberadaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biar kita selalu rindu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jangan lupa follow Instagram Remaja Gideon dan Pemuda Paulus GPDI Bakti untuk informasi ibadah selanjutnya. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.